perkenalkan, saya Manda Putri Brutu, saya dari kelas A Reguler 2024. Di sini saya akan menjelaskan video materi yang keempat, sejarah Afrika, yang dimana yang berjudul ini tentang Kristen dan Islam di benua Afrika, yang dimana bahwasannya Kristen itu bahwasanya di Afrika yang menjadi pusat penyebaran kebudayaan dan keagamaan sejak kuno hingga modern. Yang dimana yang pertama itu ada Kristen di Afrika. Peradaban awal di Afrika dimulai dari Mesir dan kerajaan Kus, ataupun yang disebut dengan di Sudan. Mesir dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia dan sering dianggap bagian dari budaya Timur Tengah. Padahal sejatinya merupakan bagian dari peradaban Afrika. Setelah Mesir, munculnya kerajaan Kus yang berkembang pesat dengan pusat di Napata dan Mereo. Dari kerajaan ini kemudian lahir peradaban Nubia Kristen pada abad ke-6 yang terdiri dari 3 kerajaan, Nobatia, Makuria, dan Alodia. Penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut dipengaruhi oleh misi dari Raja Konstantinopel, terutama dari seorang rahib bernama Julianus. Namun, sejak penaklukan Mesir oleh Amru bin Has pada tahun 640 Masehi, hubungan Nubia dengan dunia luar terputus. Akibatnya, Nubia bertahan sendiri hingga akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan Islam pada abad ke-13 hingga ke-15. Sementara itu, di Ethiopia, agama Kristen berkembang pesat setelah Raja Ezana memeluk agama tersebut. Di Ethiopia bahkan memiliki warisan religius yang unik, seperti pembangunan kompleks gereja batu pada Raja Lalibela pada abad ke-13 yang masih dianggap sebagai tempat suci hingga saat ini. Nah, yang kedua itu ada perkembangan Islam di Afrika, yang dimana Islam masuk ke Afrika itu melalui penaklukan Mesir oleh Amru bin Has. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 640 Masehi dari Mesir, Islam menyebar ke seluruh wilayah Afrika Utara hingga ke Samudra Atlantik, menggantikan kekuasaan Romawi yang sebelumnya berkuasa pada saat itu. Islam berkembang pesat karena didorong oleh 3 kelompok utama. Nah, yang pertama itu ada para tentara penakluk, terus yang kedua itu ada khalifah dan penguasa Islam. Nah, yang ketiga itu ada para pedagang Arab yang membawa ajaran Islam melalui jalur perdagangan. Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang luas, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Afrika. Nah, yang itu ada Islam di Afrika Utara. Afrika Utara memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Asia dan Eropa, sehingga menjadi wilayah penting dalam penyebaran Islam. Setelah Mesir ditaklukkan, penyebaran Islam dilanjutkan oleh dinasti Umayyah dan kemudian dinasti Abbasiyah. Tokoh itu penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan ini. Uqbah bin Nafi yang mendirikan kota Qiwariawan di Tunisia pada tahun 670 Masehi sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Selanjutnya pada masa Khalifah Al-Walid 705 hingga 715 Masehi, Musa bin Nuzahir berhasil menaklukkan Kartago dan memperluas kekuasaan Islam hingga seluruh Afrika Utara. Ia kemudian mengirim Takhrib bin Ziyad ke Spanyol yang menandai awal penyebaran Islam di Eropa. Pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian lebih difokuskan pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Namun, karena lemahnya kekuasaan pusat, muncul berbagai dinasti lokal seperti Idrisiyah di Maroko, Fatimiyah, Murabitun, dan Muhabihun yang berperan penting dalam melanjutkan tradisi Islam di Afrika Utara. Nah, yang kedua itu ada Islam di Afrika Barat. Di Afrika Barat, Islam mulai menyebar melalui perdagangan dan migrasi suku-suku Islam, terutama suku Fulani yang datang dari Senegal dan pantai Guinea sekitar 1750.
Mereka membawa pengaruh Islam ke wilayah Nigeria Utara dan sekitarnya yang sebelumnya masih semi-Islam. Sinkretisme atau perpaduan antara ajaran Islam dan kepercayaan lokal sempat menimbulkan konflik, hingga akhirnya muncul gerakan Jihad Fulani tahun 1804 yang dipimpin oleh Utsman dan Fodio. Gerakan ini berhasil memperkuat posisi umat Islam dan mempercepat penyebaran Islam di Afrika Barat hingga ke abad 19. Pada masa kolonialisme Eropa oleh Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal, Islam tetap bertahan meskipun ada tekanan, terutama dari kekuasaan Prancis dan Portugal yang bersifat anti-Islam. Hingga kini, negara-negara seperti Nigeria, Guinea, Kamerun, Togo, Benin, Ghana, dan Pantai Gading memiliki populasi Muslim yang besar dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan politik di wilayah tersebut. Demikianlah materi yang keempat saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata ataupun pengucapan, saya mengucapkan terima kasih.